Tapi yang jelas hari ini saya akan lanjut membahas masalah biaya emosi landasan dasar dari cara nyeting labet. Nah, ceritanya tuh semalam kita sharing panjang lebar malam banget, sampai malam banget di channelnya Om Agus saja lah. Kebetulan ada pembahasan mengenai biaya dulu apa. Di Mari sendiri itu lebih cenderung suka sama bahan itu yang tekster banget atau yang biasa-biasa saja sih? Selamat pagi sahabat Excellent. Hari ini agak seneng saya, agak tertawa, agak seger karena saya habis mandi. Aku mau bahas, nanti saya ceritakan sih ceritanya gimana. Tapi yang jelas hari ini saya akan lanjut bahas masalah birahi emosi landasan dasar dari cara nyeting labet. Nah, ceritanya tuh semalam kita sharing panjang lebar sampai malam banget tuh, sampai malam banget. Di channelnya Om Agus saja lah. Kebetulan ada pembahasan mengenai birahi dulu apa bunyi dulu kayak gitu. Nah, dari situ muncullah satu permasalahan dan kita mulai saling sharing, nggak debat sih, sharing aja, sharing. Cuman asik itu dibahas, karena makanya saya hari ini pagi-pagi habis mandi saya langsung bahas sih. Oh, rambutnya masih basah kayak landak ya Om, kayak landak. Ya ginilah saya apa adanya. Yang jelas saya cuma pengen berbagi, tidak bermaksud menggurui. Saya hari ini lagi getol-getolnya buat vlog apa ya, asik gitu loh. Nah, semalam tuh bahas gimana sih Om, birahi dulu apa bunyi dulu. Terus saya kan sudah buat vlog yang kemarin tuh, Nah, terus ada satu video unik yang ditampilkan. Jadi saya gabung dengan grup, di satu grup tentang pembahasan tentang labet itu channelnya Om Agus saja, ada grupnya. Nah, saya sama Om Agus itu digabungkan ke situ. Dan asik pembahasannya, asik di situ. Cuman kadang-kadang saya sibuk, jadi mohon maaf teman-teman, grup tempatnya Om Agus saja saya jarang muncul, kecuali ada pembahasan yang menarik dan saya pas longgar gitu loh, jadi saya muncul. Nah, ceritanya tadi malam tuh ada pembahasan itu, terus ada satu video yang menarik, nanti bisa disimak. Saya akan tampilkan video itu, dan saya sempat kontak untuk Kimin, untuk itu yang buat video itu namanya untuk Kimin, di salah satu anggota grupnya di Om Agus. Saya akan bahas tentang video itu. Jadi untuk Kimin ini kemudian saya kontak, saya telepon sama dia, Om, boleh nggak kalau ini pembahasan di video Om ini saya upload di channel YouTube saya, karena menurut saya untuk Kimin itu cakep pemahamannya. Dia gabungkan bagaimana tentang labet itu, tentang birahi dan emosi. Dia gabungkan itu ya. Intinya dia gabungin itu dan pembahasannya cakep banget dan bisa dilogika. Jadi garis besarnya kayak gini teman-teman nih. Kalau kita nih udah punya pasangan atau kita nih birahi, apalagi yang udah punya pasangan ya, pengen nganu tuh, pengen, kalau labet tuh pengen kawin lah intinya. Kalau manusia tuh birahi lah, birahi nafsu, sange gitu loh. Nah, ceritanya kayak gitu, dan gak dikasih sama pasangannya, terus efeknya apa gitu loh. Kalau awal-awal mungkin ngoceh aja biasa, wah nggak dikasih kok, istriku kayak gini, alasannya istri mungkin macam-macam ya, kesel lah ya, mungkin halangan lah ya, mungkin macam-macam gitu loh. Dan itu dikorelasikan dengan nyeting labet itu masuk akal buat saya. Dan ketika pembahasan itu muncul, saya ulas kembali. Nah, nanti saya di belakang saya ulas teman-teman ya, saya ulas. Jadi intinya itu sih, nanti disimak videonya ya, videonya disimak seperti apa sih pembahasan itu gitu loh. Menarik, yang jelas menarik. Dia bahas itu untuk Kimin. Dalam untuk Kimin, halo Om Agus, halo teman-teman di grup Om Agus saja. Moga-moga pembahasan hari ini menjadi sesuatu yang menarik dan berguna, bermanfaat, berkah buat
seluruh Labet Mania senusantara. Oke, simak videonya Om Tukimin. Nanti moga-moga itu jadi penalaran yang menarik, karena kalau cerita tentang Labet aja jenuh ya, jenuh. Ini ceritanya asik dan dia cara menyampaikannya cakep Om Tukimin ini. Cara menyampaikannya keren, dia santai, bawaannya santai, dan itu jadi figur contoh buat saya untuk menyampaikan vlog ke depan. Moga-moga saya bisa jadi cara menyampaikannya dia itu cakep, bisa jadi contoh buat saya. Nanti dilihat ya teman-teman. Oke, simak ya, jangan di skip videonya, cakep banget pembahasannya. Nanti di belakang saya kasih ulasannya. Oke, segitu dulu, coba simak dulu videonya. Oke, salam minor. Assalamualaikum koncoku kabeh sing enek nang grup Mas Agus aja. Aku pengen nambahi obrolan sing tak rungokne kat mau yo kat wingi-wingi selama nang grup tentang obrolan khususnya Labet. Susah sih jenenge nyetel Labet, nyeting Labet. Sing sering dibahas pasti nang masalah birahi, gacor, birahi emosi. Jadi sih sering-sering dibahas tentang obrolan itu ya sering-sering panggah enak ngomong dilogikakan kepada manusia. Penak ngene tak wae logika meneng ngobrol bareng iki Mas nang kene kan jere enggak eneng guru enggak eneng murid. Wis padha-padha belajar ngono wae. Sing jenenge birahi diibaratne manusia. Nang burung ya birahi, nang manusia pun ya mungkin kurang lebih ya birahi juga. Birahi muncul ketika cara wong iku wis akhil balik, wis bar sunat. Nek cara nang Labet ya mungkin lepas baby ya dhek birahi. Sing jenenge birahi asline ya kepengin nganu kuwi mau. Nah, iki kan sing dobur nek wis dipasangan lah wis penake ngomong ngono wae, wis berpasangan iki sing berpasangan ya amit. Ketika gambar dhewe iki ngomongin birahi iki. Ketika Dewi kepengin nganu karo bojone Dewi iku mau, kok bojone Dewi emoh, kira-kira Dewi moni enggak walaupun enggak nang cangkem nang ati. Kira-kira pengen banget Dewi ki nganu, kok bojone emoh. Entah alasan isih halangan lah, isih capek lah, ngantuk lah. Kan nang atine Dewi mesti moni iku. Iku kan mungkin bahasa burungnya birahi kacor, birahi bunyi karena apa? Enggak kesampaian. Nah, ketika wis birahi nggak kesampean terus bunyi kan moni iso mungkin kata-kata kasar barang kadang gelem metu, iso buka pintu banteng pintu jebret emosi terus ujungnya iso metu omah ngengkol motor dolan mbuh mengendi mbuh nang prapatman mau nengone kanca ora balik kan emosi timbule seko birahi nggak kesampean karena mungkin cara burung nggak punya urung di pasangan lah. Ibaratnya Dewi sendiri pasangan tapi nggak kesampaian, timbulnya gemremeng, emosi kan, terus lungo. Nah, kurang lebih mungkin disitulah awalnya birahi nggak kesampaian, moni iso emosi. Nah, itu mungkin bahasanya koyo ngono. Tapi ketika wis tersalurkan birahine kuwi mau, wis kelakon nganu karo bojone Dewi. Iku kan terus mestine Dewi aku yakin umume sing wong lanang khusus iki ya. Sing wis nglakoni koyo ngono kuwi pasti wonge terlihat dengan apa ya? Wajah cerah. Dijak diskusi penak, dijak ngobrol enjoy, enggak mudah emosi, ngomong pun bisa dengan santainya karena tersalurkan birahinya. Mungkin kurang lebih Labet yang ngono ketika dari birahi nggak tersalurkan lah ya. Ketika birahi tersalurkan eneng kadang-kadang tak rungone Labetku habis ngawin bunyinya berubah jadi minor jadi enak ya mungkin itu kurang lebih kayak wong iku mau ketika wis tersalurkan birahine emosine nggak eneng dijak ngobrol diskusi nang kursi karo ngeteh karo ngobrol penak cara wong Jawa satu maknina dijaluk saran pendapat enak lah kan ketemunya kan santai kuisan karena apa birahnya tersalurkan mungkin ketika nggak tersalurkan ya gue mau emosi uring-uringan ngamuk nah coro Labet mungkin rakel kan nah, mungkin kurang lebih koyo ngono itu ngomongnya birahi kacor emosi nah, terus meneh enek obrolan meneh kadang-kadang tentang pemahaman karakter
memahami karakter burung ku ya paling angel. Wong manuk ku ya ora iso ngomong, dhewe cuma memahami lewat gelagat. Iku akeh sing salah, kadang ditebak. Manukku paling kepengen koyo ngene, ternyata dinganeke ya ora gelem. Manukku mungkin kepengen ini, ternyata dirawat ya ora gelem, berarti kan salah. Jangankan untuk memahami karakter burung, karakter bojone dhewe sing awan bengi campur iku wis akeh salahe. Ya apa ora? Yo. Iki sebenarnya ngene, enak apa meneh kok anggar ngobrol kadang nang vlog ono vlog kene iki bahasane kon memahami karakter burung kita ketika di posisi birahi seberapa dia kacor. Contohnya ketika birahi burung ada 100% umpamanya ini kan, ketika manuk dhewe nang posisi 50% birahi kacor, ketika di 40% kurang kacor, ketika naik di 60% dia banyak emosi karena ketinggian. Iki jane sing penak iki lek cara eneng om-om mas-masku kabeh, dulur-dulurku kabeh, kanca-kancaku kabeh iki. Sing paling penak iki kalau seperti kita ke dokter itu kan ada alat buat deteksi darah. Apa tes darah itu, kir darah itu loh. Kalau kita buat masuk di kir darah. Darahnya berapa, Mbak? 120 itu kan normal lah. Berarti kan kondisi sehat kita 120. Berarti kan kita pertahankan di posisi 120. Jangan turun, jangan sampai naik. Kalau turun darah, iku manuk kurang gacor. Tapi kalau kita lemes, mau ngomong males, paling-paling maunya tidur, kerja aja males, boro-boro ngomong. Iya enggak? Burung mungkin ya kaya ngono. Birahine mudun, enggak gacor, koyone gendrak-gentuk arep turu. Nah, ketika di posisi 60, mungkin burung banyak emosi karena ketinggian birahi lebih dari 50, normalnya 50. Podo karo dewe normalnya 120 naik ke 130, 40, 50 bahkan lebih. Ya mungkin kita mudah ngamuk, emosi darah tinggi, ya enggak? Nah, di darah rendah kita pun bermasalah, di darah tinggi kita bermasalah. Ketika burung di bawah 50 dia enggak gacor, malas-malesan. Ketika di atas 50 burung kerekelan, kan susah buat nyetabilin di 50. Ini yang paling dicari. Kalau ada yang bisa bikin adalah alat buat mendeteksi birahi burung. Nah, itu kalau ada yang bisa menciptakan, mungkin itu akan laku keras di pasaran. Mungkin itu akan ngalahin bahkan ranjit, mungkin obat tetes lah ya. Mungkin ngalahin itu laku di pasaran, aku yakin. Karena ketika kita punya burung gacor, kita coba lihat, birahinya di titik ini burungku gacor, oke aku jaga. Kok besok dites ternyata nggak gacor, turun, kita naikin lagi pakai pakan. Kok besoknya kerekelan, kita tes, kelewat, kita turunin lagi. Itu yang hebat itu kalau ada yang bisa bikin alat buat deteksi birahi burung, itu baru jos. Itu aku yakin laku betul di pasaran itu. Mungkin mahal pun banyak yang beli. Ya enggak, kira-kira coba iki guyon iki bengi iki asine wong mumet asine iki kabeh telapet ki lho nganti botak. Nyeting lapet ora peti seprono ini podo mumet. Yuk kita bahas ya. Tadi udah lihat ya videonya untuk Kimin, cakep banget. Dia penalarannya luas banget, dia santai orangnya. Walaupun saya belum kenal panjang lebar tentang dia, tapi dia itu nalarnya masuk akal. Dan di situ dikatakan kalau nggak dikasih kayak apa, kalau apa namanya, terus nanti endingnya kayak apa sampai keluar emosi, itu dinalarkan dengan seperti orang berpasangan. Terus gimana sih caranya? Seandainya ada alat pengukur untuk mengukur emosi sama birahi, bakal laku keras. Nah, ini teman-teman di kedokteran hewan atau teman-teman di yang biasa ngurusin urusan penelitian nih, mungkin barangkali ada alat pendeteksi birahi dan emosi. Tapi intinya begini teman-teman, jadi kalau ngomongin birahi sama emosi, yang bisa analisa sebenarnya pemiliknya dengan beberapa sharing-sharing yang dapat dari luar, mungkin dari YouTube, dari Facebook, atau dari apa aja, atau dari sharing dengan teman gitu loh. Itu yang jadi acuan untuk sebagai alat ukur mengetahui burung itu kondisinya seperti apa, birahi atau emosi atau bagaimana gitu loh.
Nah, jadi mungkin laris sih kalau ada alat ukur itu, tapi kita bisa gunakan acuan-acuan itu, tapi benar-benar penalarannya harus benar dulu, supaya karena mindset yang salah itu resikonya besar, arahnya mesti salah. Jadi kalau dicerita tentang ilmu kemanajemenan, ilmu bisnis, ilmu usaha, atau ilmu istilahnya belajar sesuatu, ada hukum yang namanya hukum 10.000 jam. Kita bakal bisa jadi ahli atau expert di bidang, salah satu bidang apapun itu, kalau kita sudah praktek itu selama 10.000 jam. Jadi bagi yang belum praktek sama 10.000 jam, memang untuk memahami butuh proses waktu. Tapi nggak apa-apa, kita di sini sharing, tujuannya untuk berbagi, sama-sama berbagi. Nggak ada guru, nggak ada master, nggak ada murid, nggak ada guru, nggak ada pemula, nggak ada master. Jadi intinya coba deh teman-teman lihat di situ bahas masalah birahi, ya kan? Ketika nggak dikasih burung itu nggak dikasih kawin, otomatis dia mulai muncul birahi kawinnya, tapi nggak dikasih dia mulai lari birahi kebunyi, ya. Habis tahapan dari birahi kebunyi, habis itu dia masuk ke fase yang akhirnya tidak dikasih, akhirnya ngoceh, ngomel-ngomel, dia keluar banting pintu atau marah-marah, itu namanya emosi. Namanya emosi. Saya sudah bahas di vlog yang kemarin bahwa emosi itu sebenarnya tingkat ketidaknyamanan yang menyebabkan emosi rata-rata. Dia merasa nggak nyaman, wah aku pengen nyalur ke birahi kok nggak dikasih, dan akhirnya dia nggak nyaman, ngampet lah istilahnya gitu ya, dan akhirnya keluarlah emosi. Nah, lagi emosinya ternyata istrinya ngasih misalnya gitu. Nah, pasangannya nih ngasih kawin, otomatis emosi itu tersalurkan, birahi itu tersalurkan, ya kan. Akhirnya burung itu jadi enak bunyi dan nyaman gitu loh. Makanya dia santai ketika diajak ngobrol. Menurut untuk Kimin kan seperti itu penalaran saya hampir seperti itulah teman-teman, jadi nggak beda jauh. Dia santai, rileks, lego, bahkan mandi keramas kayak saya nih. bukan dikasih teman-teman, nggak habis dikasih, saya nggak mandi junub. Ini bukan malam Jumat, ini malam apa ya, ini malam Senin itu, malam Selasa. Jadi setelah rileks, apalagi habis mandi seger gini, aku merasa nyaman, aku santai, aku rileks banget, dan aku nggak emosi. Setelah dikasih juga nggak emosi. Gambarannya seperti itu sih teman-teman. Jadi emosi itu tingkat ketidaknyamanan. Saya kemarin di vlog bahas kalau digabungin sama orang yang dia benci pasti nggak nyaman dan akhirnya emosi. Sama aja ketika labet dipasangkan dengan labet yang dia nggak suka, dikejar-kejar. Coba masukin koloni satu labet, ada burung yang ngejar-ngejar terus, dan burung itu selalu ngejar-ngejarnya burung itu terus gitu loh. Ada burung yang buat dia rukun. Jadi emosi itu bisa dimunculkan dari cara memasangkan labet yang nggak akur, dan itu sudah dibahas di vlog saya banyak. Emosi, terus dari darah tinggi, karena begitu emosi dia keluarnya kan ngampet nih di dalam pikirannya, jadi darah tinggi. Intinya itu sih teman-teman, dengan nyimlak pembahasan tadi sama Om Tukimin itu, teman-teman sedikit banyak moga-moga bisa membuka pikirannya, penalarannya masuk. Kenapa kok saya tampilkan di sini? Karena cara berceritanya dia itu cakep dan logis. Ya, Om Tukimin makasih banyak atas izinnya untuk saya bagikan cerita jenengan, celoteh jenengan di grupnya Om Agus. Makasih Om Agus. Saya digabungkan dengan grupnya Om Agus, mohon maaf walaupun kadang tidak bisa aktif. Terus teman-teman anggota grup, makasih bisa sharing-sharing banyak di grupnya Om Agus. Ya, moga-moga yang mau bergabung bisa kontak Om Agus. Om Agus saja. Di situ pembahasannya tentang labet. Cuman jadi agak susahnya tuh begini. Aku sibuk, jadi kadang-kadang antara balesin customer, istilahnya subscriber yang di tempat aku, pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan di WA gitu, di inbox, kadang inbox sampai nggak tak buka karena numpuk banyak banget. Jadi kadang aku suka di grup itu suka nggak muncul. Mohon maaf ya Mas ya, mohon maaf teman-teman grupnya Mas. Gitu aja sih teman-teman, intinya itu aja yang mau saya bagikan hari ini sembari mandi.
Saya nyaman banget teman-teman mandi, jadi saya nggak ada emosi. Saya hari ini bahagia. Mungkin kalau bisa dikatakan labet itu karena saking nyamannya saya bisa ngoceh dengan santai, nggak pakai ngotot nggak, santai gini, asik gitu ya. Gambarannya logikanya seperti itu. Oke, segitu teman-teman. Salam minor, masuk akal.